Seberapa sombong seseorang yang memiliki IQ 180? Ketika orang lain harus melakukan interview untuk mencari pekerjaan, Tom sudah mampu melakukan wawancara langsung dengan beberapa pengusaha di sekolahnya. Perusahaan-perusahaan itu adalah sebuah perusahaan perminyakan kelas dunia. Mereka semua berusaha merekrut Tom ke dalam perusahaan mereka. Perusahaan pertama menawarkan tarif sebesar $400.000 pada Tom. Tak mau kalah, perusahaan kedua menawarkan sebuah rumah mewah, sebuah mobil, dan wanita-wanita cantik. Lalu perusahaan ketiga, bahkan memberikan tawaran yang lebih besar lagi yaitu saham perusahaan sebesar 30%. Lalu Tom bertanya, apakah hanya itu saja? Jika hanya seperti itu, saya lebih memilih untuk menjadi seorang dokter. Saat makan malam, ayah Tom pun bertanya, kenapa Tom menolak semua tawaran dari perusahaan-perusahaan itu? Tom hanya menjawab ayahnya, bahwa ia tidak merasa tertantang untuk bekerja di salah satu perusahaan itu. Kemudian, Tom menerima sebuah pesan tanpa nama di ponselnya. Mencari sebuah tantangan, datanglah dan temui aku. Setelah membaca pesan itu, Tom memutuskan untuk pergi. Tom datang ke tempat itu, dan dilihatnya di sana hanya ada seorang pria berjenggot. Pria berjenggot itu memperkenalkan dirinya sebagai Walter dan juga mengatakan bahwa ia tahu Tom adalah seorang arsitek yang jenius. Sehingga Walter memberikan kesempatan pada Tom untuk membuktikan dirinya. Bank Kerajaan Spanyol memiliki 2000 kamera 360 derajat yang tersebar di setiap sudut. Memiliki penjaga berpengalaman dan bersenjata yang berpatroli selama 24 jam penuh. Ini adalah keadaan darurat bagi pasukan bersenjata. Kepala keamanannya adalah seorang pensiunan komandan anti-terorisme. Berangkas banknya tentu saja adalah sebuah alat yang paling canggih di dunia. Sebuah teka-teki yang belum pernah terpecahkan. Sekali kalian masuk, tidak ada jalan untuk keluar. Misi kali ini adalah untuk mengambil 3 koin emas. Di dalam berangkas, hanya dalam waktu 1 hari, mereka berhasil melarikan diri. Dan saat mereka melihat pola pada koin itu, ada sebuah kode koordinat untuk membuka harta kerajaan. Mendengar semua cerita itu, Tom menjadi bersemangat. Tanpa mengatakan apapun lagi, Walter mengeluarkan sebuah tiket pesawat, lalu memberikannya pada Thomas dan kemudian pergi begitu saja. Akhirnya Thomas kembali bertemu dengan Walter. Semua orang spesial ternyata berkumpul di tempat ini. Gadis itu adalah seorang pencuri ulung. Dia bisa mengambil uang orang lain tanpa kamu ketahui. Pria ini adalah seorang kelompok komando amfibi. Berdiam di bawah air selama 5 menit adalah hal yang mudah baginya. Dia adalah Simon, seorang robot kucing yang pintar. Tak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dan pria besar itu adalah seorang hacker yang handal, yang bisa mengendalikan setiap kamera hanya dalam hitungan detik. Dan yang terakhir, Walter berperan sebagai ahli strategi bangunan. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah memahami struktur brankas. Lalu kemudian membuka brankas untuk memastikan bahwa koin emas berada di sana. Langkah ketiga yaitu menggali ke dalam brankas. Mereka berdua mulai memasuki selokan bawah tanah Madrid dari sebuah stasiun kereta, mencari lokasi brankas. Sedangkan Simon dan Tom menyamar sebagai petugas kebersihan di dalam bank. Saat itu, Simon memasuki ruangan komputer dan memindai beberapa perangkat. Dan ia berhasil menginstal sebuah kamera. Di tempat lain, si pria hacker berhasil memasukkan kodenya. Di sebelah kiri terdapat rekaman palsu yang diawasi oleh para pegawai bank di ruangan pengawasan mereka. Sedangkan rekaman di sebelah kanan adalah rekaman yang asli. Saat itu Tom berjalan mendekati brankas. Dengan menggunakan pemindai magnet, Tom berusaha untuk mendapatkan struktur dari brankas. Gadis ini menggunakan kecantikannya untuk memikat si pengawas keamanan. Gadis itu mengambil kesempatan untuk berjabat tangan dengan pimpinan. Lalu kemudian memberikan sebuah cangkir kertas kepada penjaga itu. Sidik jari, dapat. Gadis tersebut memasuki kantor dengan pimpinan itu. Dan segera setelah si pimpinan pergi, ekspresi wajah gadis itu mulai berubah. Dia mulai mengeluarkan sebuah cahaya inframerah. Dan dengan cepat mulai memindai sebuah lukisan dengan cahaya inframerah tersebut. Pria hacker dengan cepat merekam hal itu. Lalu memainkan rekamannya dalam kecepatan 0.1. Menukarnya dengan layar di dalam bank. Sehingga gadis itu mendapatkan waktu 2,5 menit untuk melarikan diri. Gadis itu akhirnya menemukan tempat yang aman. Lalu ia mulai menggunakan sesuatu yang mirip seperti stetoskop untuk merusak kode. Gadis itu berhasil mengambil kunci brankas. Lalu mulai melakukan pemindaian 3 dimensi. Kemudian dengan cepat meletakkan kunci brankas itu di tempatnya. Tiba-tiba saja si pimpinan menuju kembali ke ruangan itu. Waktu yang dimiliki saat itu hampir habis. Jika gadis itu tetap berdiam diri di menit terakhir, tanpa ada video yang palsu, maka si pengawas bisa melihatnya saat itu juga. Di saat momen yang menegangkan itu, gadis itu langsung mengeluarkan handphonenya dan memberikannya pada pimpinan itu. Dia meminta pimpinan itu membuka kamera dan mengambil gambarnya. Waktu gadis itu habis. Namun akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan Tom masih berada di ruang pertemuan, masih berusaha memindai struktur brankas. Di dalam ruangan itu, para manajer bank melakukan sebuah rapat darurat. Tom tidak bisa melarikan diri sekarang. Tiba-tiba saja pemindaian terhenti.
Sebuah pemberitahuan error muncul karena peningkatan daya listrik. Seseorang tiba-tiba saja menjatuhkan sebuah dokumen. Tom tidak punya pilihan selain memicu alarm untuk berbunyi. Pertemuan pun dibatalkan, mereka semua pergi meninggalkan ruangan pertemuan itu. Seluruh pegawai bank tiba-tiba saja menjadi sangat waspada. Mereka semua dipanggil ke sebuah aula. Para pasukan langsung muncul, dengan cepat mulai mengelilingi seluruh bangunan bank. Namun kunci kedua yang didapat oleh gadis ini tidak bisa dikembalikan tepat waktu. Gadis itu tidak punya pilihan lain selain membawanya dan melarikan diri. Ketika gadis itu tiba di lantai bawah, dia melempar kunci itu. Tom langsung menangkapnya, lalu dengan cepat masuk ke dalam kantor, meletakkan kunci itu di tempat yang aman. Tetapi tiba-tiba saja, seorang penjaga wanita masuk ke dalam ruangan kantor itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Astaga, kau menakutiku. Aku tidak mendengar alarmnya, karena aku sedang memakai earphone-ku." Tom berhasil mengelabui penjaga wanita itu dengan akting terbaiknya. Karena belum ada kerugian dari bank, mereka semua bisa kembali dengan selamat ke markas. Namun di dalam pindaian struktur brankas, ada sebuah area yang terlihat samar. Kemudian Tom mulai memanfaatkan otak jeniusnya. Itu adalah air. Di atas brankas itu terdapat sebuah tangki air yang sangat besar. Jika seseorang mencoba membobol, brankas itu akan tenggelam. Karena mekanisme pemicunya dibangun 70 tahun yang lalu. Bukan cahaya inframerah dan bukan juga sebuah sensor. IQ Tom sekali lagi sangat berguna kali ini. Dan yang pasti, mesin itu sangat berat. Sebuah mesin yang bisa mengukur berat benda. Mesin itu bisa mengukur berat brankas. Lalu kemudian, akan memicu alarm untuk berbunyi. Si gadis pirang dan Simon akhirnya pergi menuju bawah brankas untuk membuktikan teori Tom. Namun ternyata ada rintangan yang lebih berat, yaitu sebuah dinding beton yang sangat tebal dan kuat, yang membuat mereka membutuhkan waktu paling tidak 15 hari untuk menelusurinya. Hal ini membuat Walter menjadi sangat marah, karena mereka tidak bisa menelusuri brankas itu, yang akan kemudian membuat semua usaha mereka sebelumnya akan menjadi sia-sia. Turnamen ini hanya berlangsung setiap 10 tahun sekali, dan turnamen ini sangat penting bagi warga Spanyol. Melihat keramaian yang heboh di dalam stadion, Walter tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Jika mereka tidak bisa masuk dari bawah, maka mereka akan mencoba dari atas. Jika Spanyol mampu masuk menuju final, maka semua kamera akan menyorot kepada penggemar sepak bola. Namun mereka bisa menggunakan kesempatan ini atau tidak. Semuanya tergantung pada hasil semifinal antara Spanyol dan Jerman. Beruntung sekali, Spanyol akhirnya berhasil menang, yang mana akhirnya bisa membawa Tom dan rekan-rekannya ke dalam bank kerajaan. Jika mereka ingin masuk ke dalam brankas dan mendapatkan koin oleh mereka sendiri, mereka harus mengendalikan alarm. Tom kembali memamerkan IQ-nya lagi. Segelas air yang masih memiliki berat, lalu kemudian disemprot dengan gas nitrogen. Saat itu juga, skalanya berubah menjadi 0. Skalanya akan berhenti jika dalam keadaan membeku. 4 hari selama Piala Dunia Afrika Selatan berlangsung. Spanyol vs Belanda. Madrid Square dipenuhi oleh orang-orang. Hanya Tom dan rekan-rekannya yang sama sekali tak peduli dengan skor. Mereka hanya punya waktu selama 105 menit sama seperti pertandingan sepak bola. Dengan menaiki kabel, mereka berhasil mendekati kubah kaca dari bangunan bank. Lalu kemudian dengan cepat masuk ke dalam. Di bawah bimbingan hacker, mereka menelusuri ventilasi untuk menuju ke brankas. Di sana terdapat sebuah lubang tak berujung. Mereka menggunakan tangga untuk melewatinya. Gadis itu dan Tom mengeluarkan kunci. Dengan menggunakan sidik jari yang baru, 3 orang lainnya bekerja sebagai sebuah tim. Kunci itu mengeluarkan suara yang keras dan kemudian akhirnya brankas tersebut mulai terbuka. Simon yang menggunakan alat pelindung sejak dari luar, membawa semua gas nitrogen, dan mulai menyemprot dasar brankas itu. Sebanyak 50 botol gas nitrogen berhasil membekukan brankas itu. Segera setelah itu, lantai juga mulai ikut membeku. Tom dengan cepat langsung masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan, penunjuk skala berhenti berfungsi. Dengan cepat mereka mencari koin itu, karena mereka tidak lagi memiliki banyak waktu. Tiba-tiba saja penunjuk skala tersebut mulai meleleh dengan cepat. Dan ketika mereka menemukan koin, skala penunjuk itu mulai ikut bergerak pula. Saat itulah salah satu dari mereka mulai berkhianat dengan menodongkan pistol ke arah Tom dan gadis itu. Dan karena diancam oleh rekannya sendiri, gadis itu menyerahkan koin itu kepada si pria yang berkhianat itu. Tak lama setelah itu pintu tertutup. Gerbang mulai terbuka dan air mulai memancar dengan tak terkendali. Namun pria yang berkhianat itu masih mampu bersikap tenang. Lalu mengambil koin itu dan berenang mengarungi air. Dengan sangat cepat hingga akhirnya ia berhasil untuk meloloskan diri. Sementara Tom dan gadis itu yang masih berada di dalam sana, perlahan-lahan mulai tenggelam. Gadis itu mulai berteriak dengan putus asa. Tom meminta gadis itu diam, dan membiarkannya berpikir. Air terus saja mengalir, dan Tom masih terus berpikir apa yang bisa mereka lakukan,
Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Tom tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bisa mengendalikan semuanya dengan hidup atau matinya katup. Namun sangat berat, karena kapasitas brankas sudah ditetapkan. Dan ketika brankas mulai penuh, berat air juga akan tetap. Sehingga skala penunjuk akan mengirimkan sinyal kepada brankas jika sudah mencapai berat tersebut. Setelah itu katup akan tertutup. Dan mereka bisa mencapai berat tersebut sebelum brankas mulai penuh dengan air. Katup tersebut akan mulai tertutup dengan sendirinya. Simon yang mengerti prinsip itu, mulai membuang semua botol gas nitrogen ke dalam skala penunjuk tersebut. Katup itu akhirnya tertutup, dan ketika pengawas keamanan tiba, tidak ada lagi seorang pun di sana. Tidak ada juga jejak lainnya. Tom dan gadis itu membuka pakaian mereka, dan menggantinya dengan seragam pendukung sepak bola Spanyol. Mereka menyembunyikan diri di dalam keramaian. Tom merasa sedikit kecewa karena ia tidak mendapatkan koin. Namun Walter mengatakan pada Tom bahwa ia sudah membuat replika dari koin tersebut. Dan koin yang diberikan oleh gadis itu ternyata adalah sebuah koin yang palsu. Lalu pria itu memasukkan kode koin tersebut ke dalam komputernya. Ternyata letak koordinat geografinya berada tepat di Bali. Gadis itu juga sudah berubah sekarang. Dia tiba-tiba muncul di Bank Bali. Film berakhir di sini. Tema film ini biasa saja, namun dengan pendekatan yang lebih modern. Terima kasih kepada atmosfer Piala Dunia. Suasana film entah bagaimana menjadi rumit juga. Spanyol, Madrid, dan harta kerajaan dari keluarga kerajaan Spanyol. Semuanya menarik untuk diperhatikan. The Vault mendapat rating 4 bintang. Apakah menurutmu ini adalah film yang bagus? Jangan lupa tekan like dan follow ya.